Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua tetap sehat selalu. Oke, yuk, seperti yang untuk video kali ini, saya akan nge-review sebuah smartphone dari Xiaomi, yaitu series dari Redmi. Nah, jadi pertanyaan untuk inti dari video ini adalah, apakah smartphone Xiaomi Redmi ini worth it untuk saya pakai di daily driver? Makanya simak terus video ini sampai dengan selesai, oke? Oh ya, jadi for information, channel Detach sudah memiliki nih beberapa online store yang hasil produknya adalah hasil dari X-Review channel ini sendiri. Yang pastinya untuk kualitas tetap terjamin dan untuk harga akan kita jual di bawah harga aslinya. Jadi sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget, teknologi pastinya. Udah? Kalau udah, yuk langsung aja. Dan perkenalkan, ini dia Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Jadi nggak di awal sih, sekitar pertengahan Maret tahun 2022 ini, Xiaomi Note 11 Pro yang 4G dan yang 5G ini itu resmi meluncur di Indonesia. Dan kali ini saya punya yang 5G yang akan kita fokuskan untuk 5G ini dulu. Dan di akhir video akan saya jelaskan worth it mana untuk dibeli, yang 4G ataupun yang 5G ini. Jadi kita bahas dulu untuk dari segi dimensinya. Dia berdimensi dengan ukuran 164 x 76,1 x 8,12. Yap, sepadan dengan genrenya, yaitu smartphone yang Note. Jadi ya terbilang nggak terlalu besar juga, tapi agak besar sedikit. Nah, jadi smartphone ini juga memiliki bobot sekitar 202 gram. Masih terbilang enteng kalau saya letakkan di kantong ataupun tas biasa. Untuk dari segi desain, smartphone ini dari bagian belakang dulu deh kita jelaskan. Nah, jadi dari bagian belakang dia terbuat dari glass atau kaca. Untuk di bagian frame samping-sampingnya ini sampingnya ini dia terbuat dari polikarbonat. Untuk bagian layar, dia dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 11 Pro 5G ini memiliki 3 varian warna yang dapat kalian pilih sesuka kalian. Yang kali ini saya review itu berwarna Graphite Grey dan duanya lagi itu ada Atlantic Blue dan ada Polar White. Saya suka untuk yang Graphite Grey ini, yang saya miliki ini, karena desainnya yang cukup minimalis dan desainnya lebih elegan aja kalau saya pegang. Untuk dari segi desain sih sama aja dari Xiaomi Redmi yang Note 11 Pro 5G ini untuk adiknya, yaitu Xiaomi Redmi Note 11 Pro tapi yang 4G. Jadi ya sebetulnya ada 3 sih untuk Note 11 ini, tapi ada yang nggak Pro yang itu sekitar 2 juta berapa gitu, itu nggak kita bahas. Tapi yang kali ini kita bahas itu Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini. Nah, jadi yang paling menarik bagi saya di sini Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini udah memiliki sertifikasi rating IP53 atau splash proof yang berarti anti air. Tunggu dulu, anti air yang berarti anti percikan air aja. Yang jangan sampai kalian celupin ke air smartphone ini. Jangan ya. Dan dia anti percikan air dan juga anti debu, jadi anti dust juga, yang memiliki sertifikasi tadi IP53. Kemudian ngomong-ngomong untuk di bagian framenya ini, kita ke bagian atas dulu. Di bagian atas di sini seperti biasa ada IR blaster yang khasnya Xiaomi ya untuk remote. Kemudian ada lubang mikrofon, di sini ada lubang speaker, dan di bagian sini ada lubang 3,5 mm jack yang bisa kita pakai untuk handset ataupun earphone. Untuk di bagian frame sebelah kanan di sini ada bagian adjust volume, kemudian ada tombol power dengan plus fingerprintnya. Kemudian kita ke bagian frame sebelah kirinya, di sini malah kosong, nggak ada apa-apa ya. Dan kita ke bagian frame bawah, di sini ada SIM tray yang hybrid, itu satu buah nano SIM dan nano SIM juga yang untuk SIM 2-nya. Dan yang untuk SD cardnya kalian harus ngorbanin satu buah nano SIM-nya
untuk memasuki SD cardnya. Kemudian ada di tengahnya ini lubang port charging yang Type C di 67 watt turbo charging. Wow. Jadi dia udah support dengan power delivery juga, plus dengan quick charge tipe 3. Nah, jadi dia 67 watt, ini untuk adaptor chargernya dan ini untuk kabel chargernya. Kemudian untuk di sampingnya ada lubang mikrofon juga, dan di sini di bagian bawah juga ada speakernya. Jadi untuk di bagian atas juga ada dan di bagian bawah juga ada, yang artinya Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini speakernya udah stereo. Gimana suaranya? Langsung aja kita coba. Oke, kita cobain untuk volume yang sekitar 50%-an. Coba kita naikin ke 100% ya. Oke, stop. Jadi di sini untuk speakernya ya, saya bilang aja di sini untuk suara sih terbilang jernih. Untuk suaranya speakernya ya seperti yang dibilang speaker yang stereo bagian atas dan bawahnya. Di sini untuk jernih, tapi untuk bassnya kurang dapet di sini. Tapi ya kalau tadi ada yang kayak bassnya yang memang ada bassset untuk suara NCS ini, no copyright sound ini. Tapi saya belum merasakan 100% untuk bassnya, padahal udah saya fullin. Tapi ya overall kalau kalian fullin suaranya juga nggak pecah. Oke banget. Untuk soal layar di sini kalian nggak usah raguin lagi, karena Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini udah memiliki ukuran layar di 6,67 inch yang memiliki panel Super AMOLED dengan Full HD-nya yang di settingan 2400 kali 1080 pixel. Yang paling mengejutkan di sini untuk refresh rate-nya udah dapat kalian setting di ukuran 144 Hz. Nah, untuk soal kamera di sini desainnya cukup minimalis ya. Untuk tata letaknya nggak ada yang harus saya koreksi. Nah, jadi untuk kamera belakang atau kamera utamanya dia memiliki ukuran di 108 megapiksel yang wide. Kemudian dia untuk ultra wide-nya berada di settingan 8 megapiksel. Untuk kamera makro nih, dia memiliki ukuran di 2 megapiksel, khusus untuk makro ya. Kemudian untuk kamera depan ataupun kamera selfie, di sini dia memiliki settingan 16 megapiksel wide. Ngomong-ngomong untuk soal video, sayangnya di sini dia masih mentok di settingan 1080 pixel 30 fps. Fitur kamera lainnya ya seperti ada LED flash, HDR, dan ada juga fitur panorama. Nah, jadi ini dia untuk hasil dari kamera belakang pada smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, jadi ya kurang lebih seperti ini untuk kamera belakangnya di 108 megapiksel. Untuk videonya itu di 1080 pixel mentok di 30 fps. Kalau kita deketin ke bagian bunga, untuk detail warnanya seperti ini. Nah, dan ini dia untuk hasil dari video kamera depan pada Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, jadi ya dia mentok di settingan 1080 pixel di 30 fps. Nah, jadi gimana? Video ini saya ambil di sekitar jam setengah 5. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, kalau ini adalah salah satu kamera pro-nya yang berlensa ultra wide. Jadi ini kamera ultra wide-nya ya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dia lensanya itu ultra wide, jadi lebih jangkauannya lebih jauh seperti ini untuk kamera ultra wide-nya. Pada segi platformnya nih, jadi Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini dia udah menggunakan versi Android 11 di MIUI 13. Untuk soal chipsetnya, smartphone ini udah memiliki chipset Snapdragon 695 5G yang hasil kinerja untuk chipsetnya atau performanya di sini saya sudah mencoba untuk benchmark dari kedua aplikasi. Yang pertama itu ada skor dari Antutu Benchmark di skor 392.669. Dan kemudian saya coba lagi untuk benchmark di aplikasi Geekbench 5. Di sini untuk single core skornya dia dapat di 691.
Kemudian juga untuk hasil dari multi skornya di sini berada di 2056. Yang artinya dari hasil pengujian dari kedua aplikasi benchmark ini, untuk skornya Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini terbilang bagus untuk di kelasnya. Gak ada salahnya kalau kita cobain untuk bermain game dari deretan beberapa game yang settingannya high quality. Let's go. Di sini saya coba untuk bermain game PUBG pada settingan rata kanan, yaitu mentok di smooth high. Nah, di sini saya bermain dari awal game sampai dengan akhir game, mungkin ya sekitar 1 match atau 2 match, itu nggak ada masalah apa-apa. Yang artinya jauh dari kata-kata anak PUBG kalau HP-nya kentang itu namanya ngeframe. Jadi di sini nggak ada ngeframe sama sekali kalau saya bermain tadi. Saya mencoba untuk gyronya pada game PUBG. Ya, untuk gyronya terbilang cukup akurat, nggak ada aneh-aneh. Ya, masih oke untuk settingan gyronya di sini. Kemudian di sini saya mencoba untuk bermain game COD untuk settingan rata kanan. Ya, kalian bisa lihat sendiri nggak ada aneh-aneh juga. Malah untuk layarnya sangat smooth dari saya bermain PUBG dan juga untuk bermain game COD ini. Jadi impression saya setelah bermain kedua game tadi ya yang high end, untuk soal suhu Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini masih terbilang cukup aman. Malah tangan saya nggak merasa kepanasan. Padahal saya bermain sekitar berapa ya? Sekitar 1 atau 2 jaman gitu. Nggak merasa panas karena teknologi yang dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini, Xiaomi mengklaim bahwa dia memiliki teknologi yang namanya liquid cool. Jadi pada saat kita bermain game, ya menonton film ataupun scrolling media, sampai dengan saat pengecasan itu suhunya tetap dijaga. Jadi smartphone kita lebih aman pastinya. Untuk soal storage di sini dia memiliki RAM 8 GB dengan memori internal di 128 GB. Ngomong-ngomong untuk soal baterai, dia memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dengan didukung turbo charging di 67 watt. Nah, jadi dia didukung dengan quick charge 3 dan ada juga power delivery. Xiaomi juga mengklaim bahwa di websitenya itu untuk pengecasannya dari mulai 0 sampai dengan 51% itu hanya membutuhkan waktu 15 menit aja loh. Dan kemudian 51% di sampai terisi penuh itu hanya membutuhkan 42 menit aja. Jadi untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini, mulai dari segi performanya dulu. Dengan chipset yang Snapdragon 695 membuat saya bermain game sangat ngebut tanpa panas yang didukung dengan teknologi liquid cool juga. Kelebihan lainnya yang saya dapatkan di sini adalah turbo chargingnya, bukan lagi fast charging tapi turbo charging di 67 watt yang membuat saya mengecas smartphone ini hanya perlu membutuhkan sekitaran 1 jaman aja. Nah, jadi waktu saya memakai smartphone ini menjadi lebih sering dan lebih mudah saya gunakan untuk waktu yang kepepet. Jadi saya nggak perlu ngecas dalam waktu berjam-jam atau malah harus ditinggal tidur. Sayang kan, malah lebih awet juga kalau memang smartphone-nya lebih cepat untuk pengecasannya. Anyway, dari setiap kelebihan dari smartphone ini pastinya juga ada kekurangannya. Yang saya rasakan itu pertama adalah baterai yang cukup nanggung, 5000 mAh. Kenapa nggak 6000 mAh aja? Kemudian di sini yang sangat fatal menurut saya, tapi nggak tahu ya di kalian, tapi ini sangat fatal. Untuk SIM cardnya yang hybrid ya tadi, hybrid dia harus mengkorbankan salah satu untuk SIM 2 nanonya itu untuk SD card. Jadi kalau kita ingin pakai SD card, kita harus mengorbankan satu buah nano cardnya. Jadi ya mungkin smartphone saya yang Xiaomi Redmi 9T itu dia pastinya harus dipisahkan. Jadi ya kurang menarik aja gitu. Kemudian untuk dari segi media kamera, di sini sayangnya untuk penangkapan kamera atau video gak ada tersedianya settingan 4K. Sayang sekali, hanya mentok di 1080 di 30 fps saja. Tapi ya oke lah, di harga mid range yang di sekitar 4.100.000-an gitulah pokoknya. Dan ini yang ada paling masalah yang timbul, ada yang tanya lebih milih mana? Kan ada itu yang kemarin yang Xiaomi Redmi Note 11 Pro yang 4G dan ada Redmi Note 11 Pro yang 5G.
pilih yang mana yang lebih worth it? Kalau menurut saya itu jawabannya yang 5G aja. Karena memang untuk gini ya, untuk 4G itu dia kameranya memang 4 ya, kameranya 4. Karena dia ada depth kameranya yang hanya sekitar 2 megapiksel aja. Tapi ya kalau menurut saya lebih memilih yang 5G aja. Kenapa? Karena memang kita lebih, menurut saya gini, kita lebih harus mengeluarkan sekitar 20 atau 30%-an aja budget yang memang dari 4G itu harganya sekitar 3,5 juta kalau nggak salah, 3,5 juta, dan ini 4,1 juta gitu. Ya kelebihannya di sini kita udah dapetin teknologi jaringan yang 5G, dan juga untuk soal memori atau storage itu dia masih menggunakan, yang 4G itu masih menggunakan Helio kalau nggak salah di RAM 6 GB. Dan kalau yang ini udah menggunakan chipset Snapdragon 695 dan menggunakan RAM 8 GB. Jadi lebih worth it kalau menurut saya itu membeli Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini. Oke lah, mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini mengenai smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa follow saya di sosial media, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like video ini. Jika video ini bermanfaat silahkan share video ini. Kalau kalian nggak suka tinggal dislike aja video ini. Saya David Fardianda selaku host di channel ini pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.